Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang Sahihun Ahad. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Tausiah Sore. Kita mengikuti kajian bersama Ustadz Hakim As-Sufyani yang sore hari ini membahas sebuah tausiah dengan tema pada era penuh fitnah seperti saat ini. Ustadz telah menyampaikan beberapa poin. Yang pertama tadi mendidik dekat dengan Al-Quran, kemudian kita harus lebih bertabayun, kemudian memperbanyak lembaga ilmu, dan tadi terakhir sebelum jeda Ustadz menyampaikan tentang budaya Iqra atau budaya membaca di kalangan kita yang semakin berkurang. Dan Ustadz masih akan melengkapi pemaparannya sebelum kita masuki sesi tanya jawab. Kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wan dan akhwat, budaya Iqra, budaya yang angkat sebuah bangsa. Jika kita tahu negara atau bangsa atau agama ini agama yang lagi maju atau tidak, kita melihat apakah bangsa itu baca di jalan, baca di rumah, apa yang disampaikan di media sosialnya gitu. Ikhwan dan akhwat, hal berikutnya, kita harus dalam suasana ini harus kita ajak umat Islam maksimalkan ibadah yang ada dalam Islam, maksimalkan salatnya, karena salat itu membawa ketenangan dalam kehidupan seorang mukmin, sehingga seorang mukmin tidak gelisah, tidak emosi, tidak marah. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazu'an. Sesungguhnya manusia lahir gelisah, khawatir, takut. Tapi illal musallin, kecuali orang yang bersalat. Oleh karena itu di dalam kondisi seperti ini umat Islam harus dilatih melaksanakan sunat-sunat yang mulai hilang. Budaya salat duha, budaya salat tahajud, budaya baca Al-Quran, budaya bersadaqah, budaya berkata yang baik, budaya angkat sampah, budaya kebersihan. Ini harus dilatih. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan fitnah itu akan tersebar? Jika umat Islam ini nonton, jika umat Islam kosong, jika umat Islam ini enggak ada karya, jika umat Islam enggak ada gagasan, jika umat Islam enggak ada hal yang positif, tapi hanya sibuk urus hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, berikutnya harus kita beri kesibukan kepada generasi yang muslim, kepada umat Islam pada hal yang positif, bukan pada hal yang negatif. Jadi bagaimana caranya kita memperbanyakkan ide atau gagasan-gagasan yang positif supaya umat Islam ini ada kesibukan. Karena orang yang kosong gampang menerima fitnah, gampang menebarkan fitnah, gampang membuat hal yang tidak baik. Oleh karena itu harus kita memperbanyak budaya atau hal-hal yang positif di umat Islam. Coba umat Islam melakukan gerakan salat duha berjamaah. Kita salat duha. Gerakan kebersihan, gerakan membuang sampah, membersihkan jalan, buang sampah di tempatnya. Gerakan yang bersih, yang menggambarkan bahwa Islam ini indah. Islam ini adalah konsep pekerjaan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, harus umat Islam disibukkan bukan di masjid saja. Sekarang kenapa terjadi kegagalan, kenapa terjadi krisis, kenapa terjadi persoalan? Karena umat Islam ini selalu dikasih sibukan di masjid, tapi di luar masjid enggak dikasih kesibukan. Di pasar harus diberi latihan, di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu berikutnya harus umat Islam disibukkan dalam hal yang positif. Karena kalau banyak orang yang kosong, enggak punya pekerjaan, nanti akan membuat masalah dan akan membuat rusuhan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahr rijal, berdoa bahwa ya Allah lindungi dari hal-hal, dari 8 hal atau 4 hal yang tidak baik. Salah satu di antaranya al-faragh. Jangan sampai generasi yang muda ini udah lulus, tadi nggak punya kerjaan, nggak punya hal yang positif. Oleh karena itu supaya
kenapa masalah itu gampang tersebar di kaum wanita? Karena kalau duduk nggak ada kerjaan, hanya membicarakan tentang orang, ternyata fitnah tersebar. Kenapa? Karena aktivitas yang kirim fitnah, yang nebarkan fitnah, Quran. Menurut saya orang yang sibuk, yang punya aktivitas yang banyak, yang punya ide yang banyak, yang punya pekerjaan yang banyak, dia nggak tertarik untuk sebar fitnah, apalagi membuat fitnah. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat harus disibukkan. Generasi, anak kita, umat Islam harus diberi kesibukan dalam hal yang positif. Kenapa? Karena al-faragh mafsadah. Umar bin Khattab berkata al-faragh, Anda kosong, Anda akan lebih cenderung untuk memperbuat maksiat. Anda akan cenderung untuk membuat hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu harus diberi kesibukan kepada umat Islam dalam hal yang positif. Tergantung sekolahnya, tergantung orang tuanya. Supaya apa? Supaya kalau kita sibuk berangkat pagi, punya aktivitas, bulannya malam udah capek mau istirahat dan mau cari hal yang negatif. Tapi jika Anda kosong, tidak punya aktivitas, kerjaannya 24 jam hanya mencari fitnah, membuat isu. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, harus kita memperbanyak kesibukan kepada generasi, kepada umat Islam, kesibukan yang positif, bukan yang negatif. Oleh karena itu, jika kita al-mu'askarat al-farigha la tujid illa fan al-musyaqabah. Kelompok-kelompok yang tidak punya pekerjaan selalu membuat masalah. Kenapa? Karena enggak punya pekerjaan, enggak punya kesibukan. Tapi jika umat Islam atau generasi yang muslim diberi kesibukan, generasi yang muslim ini insya Allah enggak ada waktu, enggak tertarik untuk fitnah, akan membuat ide-ide yang baik buat umat Islam. Ikhwan dan akhwat yang dimulia Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa angkat derajat umat Islam lewat apa? Lewat kita semuanya harus perangi kebodohan. Kita harus ajari masyarakat bahwa budaya ini positif, kita harus ambilkan. Budaya ini negatif, kita harus tinggalkan. Bukan semua budaya di Indonesia 100% kita harus bertahankan. Kita harus melihat apakah budaya yang ada ini semuanya sesuai Quran dan Sunnah, merugikan umat Islam atau tidak, merugikan bangsa Indonesia atau tidak. Jangan gara-gara kefanatikan kita mempertahankan budaya, membuat umat Islam tambah berpecah belah, membuat fitnah tersebar. Oleh karena itu ikhwan dan akhwat, harus diberi kesibukan umat Islam ini. Harus diberi kesibukan dalam dunia pendidikan. Harus diberi kesibukan dalam dunia ekonomi. Bagaimana caranya kita menciptakan generasi yang kreatif mencari duit, generasi yang mandiri, generasi yang tidak menunggu dari orang tuanya, generasi yang menamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ila janbihi jai'. Tidak termasuk orang beriman yang kenyang di malam hari tapi tetangganya lapar. Ini harus harus diperbanyak di umat Islam. Supaya apa? Supaya umat Islam ini kalau ada kesibukan dalam hal yang positif, jadi nggak ada waktu untuk urus hal-hal yang negatif. Ikhwan dan akhwat, di zaman seperti ini, menurut saya berikutnya harus kita mengurangi nonton media sosial yang tidak sehat. Jadi kalau Anda buang waktu berapa jam hanya nonton berita negatif, yang saya selalu lihat dalam berita ada kebakaran, ada demo, ada berantem, ada hal yang tidak positif, semuanya membuat image kita negatif. Anda harus kurangi. Kalau Anda nonton TV berapa jam hanya nonton sinetron yang tidak penting, nonton hal-hal yang tidak penting, Anda harus mengurangi itu semuanya sehingga Anda punya waktu yang banyak untuk belajar, waktu yang banyak buat baca buku, waktu yang banyak buat berilmu. Banyak orang yang buang waktu dari habis Isya sampai malam hanya mau melihat berita. Dalam berita itu isinya fitnah terhadap kelompok yang lain, terhadap partai yang lain, saling menjatuhkan. Sehingga sesudah Anda nonton media sosial itu Anda jadi gelisah, tidak tenang. Anda cenderung mengikuti gaya yang ada dalam media sosial. Akhirnya terjadi fitnah, terjadi perpecahan di umat Islam. Oleh karena itu harus dikurangi nonton berita yang penting. Sinetron yang 2 jam, 3 jam yang tidak ada manfaatnya, sayang banget kalau Anda buang waktunya. Kenapa? Karena saya melihat banyak hal, banyak program dalam TV itu nggak ada gunanya, hanya buang waktu.
Bukan berarti isi TV itu haram, tapi isinya apa yang disampaikan menunjukkan kelas pendidikan negara atau bangsa kita. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, semua media sosial yang beri sesuatu yang negatif, kita harus kurangi waktu. Terutama TV yang selalu cenderung untuk beri hal-hal yang negatif, membuat umat Islam baca belah, membuat sinetron yang tidak mendidik, membuat acara-acara yang merusakkan akhlak. Kenapa Anda harus mau ikut apa yang ada dalam isi TV atau media sosial tersebut? Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, harus dikurangi. Kalau Anda nonton 100, bagaimana caranya dikurangi? Kalau bisa lama-lama, jangan buang waktu untuk menonton sesuatu yang membuat Anda gelisah, yang membuat Anda cenderung untuk berbuat masalah, yang membuat Anda tidak tenang. Oleh karena itu, saya merasa yang membuat pecah atau membuat fitnah di umat Islam nomor satu adalah media sosial saat ini. Masalah yang kecil dijadikan yang besar. Bagaimana media ini membelakan partai ini, membelakan kelompok ini. Akhirnya yang jadi korban masyarakat umat Islam. Akhirnya berita yang negatif ini imbasnya ke pola berpikir, pola komunikasi, imbasnya ke ekonomi. Bahkan ada orang di luar kalau nonton TV Indonesia lihat, wah Indonesia kayaknya banyak masalah. Indonesia lagi ribut terus, Indonesia lagi demo terus. Ini beri pandangan yang negatif. Yang akibatnya apa? Yang akibatnya kepada politik dan ekonomi kita. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, orang yang berkuasa, yang punya media sosial harus punya tanggung jawaban di depan Allah bahwa Anda ini akan dibertanyakan kepada Allah. Ada jutaan orang nonton berita yang Anda sampaikan. Anda harus hati-hati, jangan gara-gara Anda punya partai atau punya kekuasaan. Ini media ini memberi berita yang buat fitnah sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, Anda harus nonton media sosial harus dikurangi. Ada waktu tertentu. Dan Anda harus juga jangan gampang langsung percaya sama informasi yang ada dalam media sosial, harus tabayun. Kenapa? Karena saya merasa media sosial saat ini lebih cenderung untuk membuat perpecahan di antara umat Islam, bukan membuat persatuan dalam umat Islam. Dan ini yang harus kita hindari. Kita udah banyak masalah. Udah masalah di Timur Tengah, terus ekonomi yang lagi susah, orang Islam selalu ada kasus antara muslim sama muslim, ditambah media jadi yang membuat beban. Akhirnya yang terjadi suhu politik panas, dan muslim sama muslim ketemu tahu-tahunya udah ribut berantem. Kenapa? Karena media ini membuat masalah yang kecil jadi jadi besar. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, bagaimana caranya kita sebagai muslim jangan mudah izinkan media masuk akal kita, kuasai pikiran kita. Kita harus lebih kuat dan lebih tinggi bahwa media sosial ini yang saya yang batasi. Dia kapan bisa masuk ke akal saya, kapan saya mau terima, kapan saya mau nolak gitu. Jangan sampai Anda nggak sadar, tahu-tahunya udah ikut gaya TV ini, atau ikut gaya style artis ini, atau ikut gaya barat. Kenapa? Karena mau nggak mau, kalau 24 jam nonton TV, Anda ikut cara mereka. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, harus membatasi. Anda harus tenang. Anda di rumah baca Al-Quran, berzikir, beribadah, lebih damai daripada nonton berita yang tidak ada manfaatnya. Akhirnya Anda gelisah, Anda cenderung untuk berpecahan, mau rusuh, mau ini. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, bagaimana caranya dalam kondisi ini? Kita harus kalau bisa memperbanyak berita yang positif, bukan berita yang negatif. Tapi sekarang di media Indonesia kalau bisa, saya melihat di berita itu hampir 95% berita yang negatif. Kebakaran, berantem, ribut, demo, gak ada berita-berita yang positif. Penemuan gak ada. Ini hal yang harus diperbaiki. Kenapa? Yang namanya berita harusnya negatif? Enggak tentu. Yang berita ada berita yang positif. Akhirnya anak muda di sekolah melihat, oh ternyata itu orang ditangkap karena narkoba. Akhirnya mereka mau coba. Kita saran gak langsung mendidik mereka untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, kita harus memperbanyak hal yang positif dan harus mengurangi hal yang negatif, dan harus kita berusaha sedemikian mungkin kalau bisa media ini harus dibatasi.
Jangan diberi kebebasan sehingga kita nggak mau, secara nggak sadar tahu anak kita udah ikut gaya artis ini, ikut cara kehidupan yang belum ada di Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam jadi fisiknya sakit, musibahnya, fitnahnya gampang. Akhirnya kita tahu umat Islam apa namanya setiap hari dapat fitnah dan dapat musibah. Ini yang saya ingin sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat umat Islam yang lagi diuji, yang lagi yang lagi diberi ujian sama Allah. Tapi ujian ini adalah motivasi supaya umat Islam sadar bahwa kita harus segera berobat dan harus kita segera perbaiki. Semoga kalau kita ada niat yang baik dan ada azam yang kuat untuk memperbaiki kondisi ini, Allah akan membantu umat Islam supaya kembali bangkit dan beri kemajuan kepada generasi yang muslim yang akan datang. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita simak bersama banyak sekali nasihat dan juga motivasi yang disampaikan oleh Ustadz Hakim As-Sufyani untuk kita semua. Tausiah dengan judul Cara Mendidik Pribadi Kita pada Era Penuh Fitnah Seperti Saat Ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti sesi tanya jawab. Bagi honahot yang ingin bertanya, kembali kami mengajak bagi yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, kirimkan lewat SMS maupun WhatsApp di 081119999720 atau telepon di 0218451512. Kami langsung saja Pak Ustadz ya ke sesi tanya jawab. Sebelum saya bacakan pertanyaan para ikhwan akhwat yang sudah masuk mengenai budaya Iqra ini Pak Ustadz, budaya membaca. Kita melihat memang sekarang orang-orang itu cenderung menyukai hal-hal yang sifatnya instan gitu. Indonesia sekarang berada pada peringkat 60 dari 61 negara dalam hal minat baca gitu. Jadi terendah nomor 2 gitu kan. Nah, padahal infrastruktur di Indonesia lebih bagus daripada beberapa negara di Eropa untuk membaca. Namun ini tidak membuat ada gairah untuk membaca di kalangan anak muda maupun bahkan untuk kalangan pendidik gitu ya. Masih ada yang kurang dalam hal membaca. Sehingga itu tadi bagaimana supaya buku-buku tetap laku, akhirnya orang-orang berpikir bukan lagi menjual isi buku tapi bagaimana meningkatkan marketing buku ini. Akhirnya dijual lah buku-buku dengan judul yang wow tapi isinya biasa saja gitu. Bagaimana cara sukses dengan cepat, bagaimana cara mendapatkan ini dengan cepat. Nah, ini pun akhirnya berimbas kepada hal-hal lain gitu, bukan hanya dalam membaca. Dalam kehidupan sehari-hari juga orang-orang terkadang dalam informasi atau pengetahuan ya sudah akhirnya membaca media-media, membaca berita-berita yang itu sudah secara otomatis instan. Ini informasi ini tinggal dipoin-poinkan saja, ini begini gitu, tanpa mereka mencari tahu seluk-beluk aslinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya fenomena yang seperti ini apakah memang umat Islamnya Pak Ustadz yang lemah, atau memang ini sebenarnya kita bisa mengatakan ini juga salah satu bentuk konspirasi lah atau bentuk kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam melemahkan generasi Islam Pak Ustadz? Memang kalau kita melihat, kalau kita mengukur beratnya sebuah bangsa, kita melihat bangsa itu cenderung untuk baca atau tidak. Nah, lihat negeri-negeri yang maju, mereka masih mempertahankan yang namanya al-qiraah, baca. Oleh karena itu makin kemajuan zaman, makin generasi yang akan datang ini lebih cenderung membaca hal-hal yang marketing ya, baca novel, baca hal-hal yang tidak mendidik, hanya menghibur. Oleh karena itu akibatnya apa? Akibatnya muncul generasi yang tidak punya karakter, generasi yang mudah untuk menyerahkan diri kalau ada masalah, generasi yang tidak punya jiwa berjuang, generasi nggak mau semangat, generasi yang pengen semua udah siap, nggak mau capek, nggak mau berpikir. Lebih bagus dia lebih. Kenapa? Karena baca itu melatihkan kita bersabar. Anda buka buku, Anda harus bersabar.
Anda harus bersabar, Anda harus fokus, melatihkan sabar, melatihkan fokus, melatihkan pola berpikir supaya bekerja. Oleh karena itu, karena mental yang ada sekarang, mental yang lemah, kita nggak mau baca. Nah, oleh karena itu, menurut saya ini budaya harus dipertahankan dan harus kita melatihkan diri kita, anak kita paling satu hari ada target berapa yang harus kita baca. Supaya apa? Supaya akal ini tetap hidup, supaya akal ini tetap sehat, supaya kita membawa budaya baca. Karena tidak ada kerugian bagi orang yang baca. Pasti akan menemukan sesuatu yang baru, membawa ketenangan, belajar sabar, belajar fokus, belajar berkarakter, belajar banyak hal dari budaya baca. Kenapa ini kurang? Berarti kan ada kesalahan harus diperbaiki. Karena kita lebih cenderung sekarang ke media sosial yang terbuka, kita cenderung ke Facebook, ke media-media yang beri informasi yang menurut saya kita nggak mau capek. Padahal qiraah itu, baca itu melatihkan kita biar kita baca. Kalau kita baca kita harus paham. Kalau kita harus paham kita harus bisa analisis. Kalau bisa analisis kita bisa ambil sikap. Kalau ambil sikap berarti kita ini udah punya karakter. Oleh karena itu mudah-mudahan di negeri kita, negeri Indonesia dan di seluruh negeri umat Islam harus kita bangkit budaya baca. Saya rindu dalam kereta anak muda itu bawa buku, semua rame-rame buku, baca buku. Saya pengen dalam bisnya diangkut mereka ini duduk sambil baca buku, bukan main Facebook atau pacaran lah, maaf generasi sekarang. Berarti ini kan ada kesalahan harus diperbaiki. Kalau kita pengen umat ini bangkit, kita harus budayakan anak kita, generasi yang muslim harus banyak baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi kita kekuatan supaya kita mau bertahankan budaya baca. Baik. Kemudian ada SMS dari Zaki, 19 tahun di Tangerang, anak muda ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana dengan, ini disebutkan hadis, mungkin maksudnya ini firman Allah, bahwa Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai ia merubahnya sendiri. Dikaitkan dengan pembahasan Ustadz. Ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lapangan yang pertama adalah diri kita. Jika kita berhasil untuk mengatasi diri kita, maka kita akan berhasil untuk mengatasi diri orang yang lain. Oleh karena itu perubahan itu nggak akan datang dari Eropa, nggak akan datang dari Barat, nggak akan datang dari luar, nggak akan datang dari pihak luar. Perubahan datang dari diri kita. Mau. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keinginan, nawaitu, mau untuk berubah. Berarti kita mengundang, memanggil. Kalau kita udah mau untuk berubah, insya Allah kondisi ini akan berubah. Dan perubahan itu perlu proses, perlu kerja keras, perlu waktu, perlu kesabaran, perlu lingkungan, perlu pergaulan, perlu hal yang bisa membantu kita supaya kita menciptakan budaya perubahan. Oleh karena itu, memang lapangan yang pertama adalah diri kita. Kalau kita berhasil untuk menahan emosi di diri kita, berarti kan lama-lama kita terbiasa untuk merubah kondisi budaya marah. Kalau kita berhasil untuk menahankan hal-hal yang negatif dalam diri kita, yang kita merasa itu susah, lama-lama kita melatihkan diri kita, ternyata mudah. Akhirnya apa? Akhirnya hal yang kita merasa susah, yang kita cari sesuatu itu dari pihak luar, enggak akan kita temuin. Enggak akan ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya ada di tangan kita. Kunci perubahan itu ada di diri kita. Oleh karena itu, segera Anda mulai. Tidak ada waktu yang pas untuk memulaikan perubahan. Waktu yang pas adalah sekarang. Nawaitu untuk berubah diri saya. Anda punya dosa sebanyak apapun. Anda punya maksiat, punya gagal, punya masalah yang banyak. Jangan itu menjadi kendala buat Anda berubah. Allah buka pintunya. Allah menunggu Anda sebagai seorang mukmin yang ambil putusan. Saya harus berubah. Saya harus punya sikap. Saya harus beri yang terbaik buat umat. Karena umat Islam ini lagi butuh kerja keras. Perlu orang yang benar-benar peduli sama kondisinya. Perlu orang yang mau mengangkat umat Islam supaya bisa segera lari. Mudah-mudahan lewat niat kita, lewat tausiah ini, masing-masing di sore hari ini kita punya putusan kepada pribadi kita supaya kita segera berubah. Karena perubahan itu akan menundangkan kemenangan bagi umat Islam. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz menyinggung juga masalah menonton, Pak Ustaz ya. Sekarang
sangat banyak dilakukan oleh masyarakat. Namun ada fenomena baru Pak Ustadz. Di tahun 2016 YouTube, mungkin semua orang sekarang tidak ada yang tidak mengenal YouTube. Mereka dengan bangga mengatakan penonton kami jauh lebih banyak daripada penonton TV saat ini gitu. Untuk rentang umur 18 sampai 49 tahun, penonton YouTube lebih banyak daripada penonton televisi, mereka mengatakan gitu. Nah, kalau dulu mungkin televisi murah gitu Pak Ustadz ya. Orang hanya dengan membeli satu perangkat kemudian listrik cukup untuk nonton. Namun YouTube, komputer atau mungkin gadget terus tambah lagi dengan listrik, lalu harus membeli pulsa, kuota dan sebagainya. Ini karena masyarakat dituntut menjadi konsumtif sekali gitu Pak Ustadz dengan hal ini. Kemudian ada juga hal yang menarik, beberapa waktu lalu sempat viral postingan seorang pemilik atau pendiri dari media sosial yang terbesar di dunia mungkin ya. Di situ judulnya ditulis ketika dia berhasil membuat para suami dan istri sibuk bermain medsos, dia dan istrinya justru melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam rumah gitu Pak Ustadz. Jadi sekarang bukan hanya umat Islam, mungkin seluruh manusia di dunia ini berhasil terlena dengan hal-hal yang bersifat konsumtif ini Pak Ustadz. Nah, untuk umat Islam sekarang gitu, kira-kira menangkal ini tuh seperti apa Pak Ustadz? Karena tidak terasa Pak Ustadz. Kita terseret. Mungkin kita pasti tidak, ketika ditanya setuju semua gitu Pak Ustadz bahwa ini tidak baik, ini berbahaya. Namun tanpa terasa kita juga terseret gitu melaksanakan apa? Iya. Bagaimana dengan generasi selanjutnya gitu? Memang gini, kita ini harus yang pertama sadar bahwa hal ini bahaya dan harus ada ukuran yang kepakiannya. Kedua, kita ini harus mau nggak mau ada terobosan-terobosan atau ada arah-arah yang harus dilakukan umat Islam atau para ulama untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang ada dalam YouTube ini atau dalam hal-hal yang ini. Oleh karena itu ini kan berarti kemajuan teknologi menuntutkan kepada kita harus kita juga punya ulama yang bisa bersaing. Karena kita nggak bisa membatasi, nggak bisa kita berkata kok anak ini nggak bisa. Memang bisa kita melaksanakan sebagai orang tua, nggak boleh. Tapi dia nggak 24 jam sama orang tua di rumah. Dia di jalan, dia buka YouTube, di handphone, di mana-mana gampang itu. Oleh karena itu di sini perlu yang pertama kita jelaskan sebagai orang tua bahaya dari hal ini. Kedua, kita harus mempunyai ganti. Kalau kita bilang ini nggak boleh, berarti harus ada gantinya, harus ada konsep. Kalau Allah bilang ahallallahu al-bay' harrama riba, jualan itu boleh, riba itu haram. Berarti kalau orang mau pindah, move on, apa gantinya gitu. Berarti ini menuntut kepada umat Islam harus kreatif untuk menciptakan solusi supaya ada badil, ada gantinya gitu. Berikutnya memang harus, ini kan perang orang tua, perang keluarga. Bagaimana ada ukuran kapan anak saya ini mau pakai handphone. Walaupun saya melihat ada banyak teman-teman di Timur Tengah atau di luar negeri orang kaya raya, tapi dia nggak kasih anak ini pegang handphone. Sebebas Indonesia, saya lihat Indonesia ini luar biasa. Anak baru 1 tahun kita melihat dia udah bisa pegang handphone. Dia semua fasilitas kehidupan tersedia. Nah, saya melihat ini luar biasa dan terlalu berlebihan di Indonesia yang belum kebebasan yang berlebihan gitu. Saya melihat, maaf, mungkin di negeri-negeri kita melihat orang tua, bukan orang tua ini nggak punya duit, tapi orang tua ini mendidikkan anaknya dari kecil. Anda nggak boleh pegang handphone. Kalaupun pegang handphone ada waktu tertentu. Nah, kenapa? Karena namanya generasi yang belum tahu apa-apa, dia akan cenderung. Karena dalam YouTube itu ada mainan, ada hiburan, ada hal-hal yang menarik. Karena hal yang negatif itu lebih menarik dari hal yang positif. Nah, jadi oleh karena itu bagaimana caranya? Pertama perang orang tua, kedua perang ulama. Harus ada terobosan-terobosan. Ulama ini jangan pengen didengar ceramah ini terus. Jadi yang aneh, kadang-kadang anak muda ini kalau lihat ustadz ceramah dia kabur, bosan. Ini ustadz ceramah, yang pandangan dia ya paling ceramah. Ulama ini harus keluar dari zona ceramah. Dia harus punya, kalau bisa kita punya punya
semacam drama Islami, punya musik Islam, punya terobosan-terobosan supaya kita bisa bersaing. Tapi kalau kita hanya 24 jam datang ke majelis, kita pengen dihormati, kita pengen dicium tangan kita, pengen orang datang mau menerima kita, kita akan ditinggal. Dan buktinya majelis ta'lim itu makin hari yang datang ke majelis ta'lim ibu-ibu yang udah tua, bukan anak yang muda. Kenapa? Karena mereka merasa majelis ta'lim ini udah nggak beri sesuatu yang baru. Majelis ta'lim masih pakai gaya-gaya lama. Oleh karena itu tantangan ini banyak. Tantangan banyak. Oleh karena itu alhamdulillah hadirnya media Islam kayak Radio Silaturahim, terus radio Rasil TV dan TV-TV yang Islami yang banyak. Mudah-mudahan lewat ini tinggal harus ada kerjasama. Harus saling melengkapi. Radio Silaturahim punya kelebihan, punya kekurangan. TV yang lain punya kelebihan, punya kekurangan. Kalau ada kerjasama di antara TV Islam, di antara radio Islam, di antara skala Islam, saling melengkapi. Di sini terbangun ada kekayaan. Ada kelebihan di radio itu dan ada kekurangan di radio ini. Bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama duduk bersama supaya kita maju, supaya kita bisa beri yang terbaik buat umat Islam. Mudah-mudahan kalau ada ghirah seperti ini, saya yakin kalau ada kemauan dan kita merasa itu hal yang bahaya, berarti akan ada solusi, akan ada ide supaya kita bisa mengurangi kejahatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam dari kejahatan media sosial yang tujuannya untuk merusakkan akhlak umat Islam. Allahu alam. Baik. Ya, sesama media Islam harusnya saling bekerja sama Pak Ustadz. Bukan saling menjatuhkan, memfitnah, karena insya Allah tujuannya sama-sama untuk karena gini, saya merasa bahwa umat Islam itu akan dewasa beragama kalau mau belajar sama temannya. Saya sebagai radio, saya sebagai TV, saya sebagai skala saya sebagai kiai, saya sebagai ustadz, saya harus belajar sama ustadz yang kayak saya, sama radio yang punya tugas kayak saya, sama masjid yang punya peran kayak saya. Itu menunjukkan kedewasaan, menunjukkan kelas pendidikan yang tinggi. Tapi kalau saya klaim saya benar dan saya nggak mau belajar sama yang lain, bahkan saya bilang itu orang rusak, itu menunjukkan bahwa ini masih kecil, masih belum dewasa, masih belum banyak makan garam, belum tahu berjuang gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan persoalan yang terjadi, fitnah-fitnah saat ini membuat umat Islam dewasa, supaya umat Islam mau duduk bersama, mau bersilaturahim, mau saling melengkapi. Ini yang kurang saat ini. Maaf, apa yang kurang di umat Islam saya rasakan? Susah untuk membuat kerjasama antara pesantren sama pesantren, antara kiai sama kiai, antara ulama sama ulama, antara ormas sama ormas, antara radio sama radio, susah. Gitu. Ini aneh. Padahal muslim sama muslim. Ini yang harus mudah-mudahan ke depannya lewat ujian yang lagi dihadapi umat Islam ini, mudah-mudahan ini menjadi hikmah ini untuk mempersatukan umat Islam. Allahu alam. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz. Kemudian mungkin nih pertanyaan terakhir Ustaz ya. Tadi batasi waktu di penghujung acara ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana dengan para pejabat kita, terutama para penegak hukum yang saat ini sudah tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seakan-akan mereka itu sudah hilang rasa malu. Apakah penegak hukum seperti itu masih layak untuk ditaati dan dihormati? Ya Pak Ustadz, bagaimana jika yang mengurus negara, mengurus suatu negeri saja banyak kekurangannya, banyak kerusakannya, bagaimana negeri ini bisa diperbaiki? Kalau gitu, saya sendiri selalu cenderung perbaiki diri kita dulu. Dari diri sendiri ya. Perbaiki diri kita. Saya dulu merasa bahwa kita selalu melempar bola. Kita bilang ini yang berkuasa rusak. Memang yang berkuasa ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi jika kama takunu walla alaikum, seperti abba kalian, Allah akan beri pimpinan kepada kalian. Jika kalian baik, maka pimpinan kalian akan baik gitu. Oleh karena itu, produk yang akan muncul di umat Islam itu hasil karakteristik, hasil level umat Islam saat ini. Sekarang gini, masalah nggak akan selesai kalau kita selalu caci maki, marah. Tapi masalah akan selesai kalau kita berbaiki. Saya berbaiki diri saya sebagai muslim. Ternyata saya punya salah, saya punya kekurangan. Saya harus belajar. Sekarang umat Islam gengsi. Saya sebagai ustadz mungkin ya, atau kiai-kiai, dia gengsi bilang salah.
Ya, bahkan mengaku wah salah. kalau saya sekarang lagi ceramah, maaf, sederhana, ini dihormati. Kalau kita pandai berbicara, wah kita merasa ada ujubnya. Ini harus diperbaiki. Artinya apa? Jangan umat Islam pandai hanya mensalahkan. Memang yang berkuasa punya maksiat, punya masalah, punya ini. Tapi insya Allah kalau kita perbaiki diri kita introspeksi diri kita, ibadah kita, salat kita mulai melakukan perubahan, insya Allah otomatis yang zalim, yang jahat dia akan pergi dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita udah punya fondasi. Nah, sekarang kalau memang kita pengen perubahan di semua aspek kehidupan, kita perbaiki diri kita. Tapi perbaikinya nggak perlu anarkis. Saya salah satu manusia yang kurang tertarik sama demo terus. Nah, cukup 1 kali, 2 kali. Terus contohnya, artinya ada beberapa terobosan harus kita lakukan. Kita harus ada budaya baca, budaya silaturahim. Sekarang gini, kalau umat Islam ini mau antara NU sama Muhammadiyah, antara kiai sama kiai, antara ulama sama ulama, antara radio sama radio duduk bersama. Kita punya kekuatan bukan main. Kita punya berapa alumni pesantren, berapa alumni skala Universitas Islam. Satu Universitas Islam isinya hampir 10.000. Itu satu kota di Timur Tengah. Tapi fotokopi. Kenapa? Karena nggak ada kerjasama. Nggak, masing-masing klaim dirinya saya benar, yang lain salah. Masing-masing pengen jadi guru. Nah, saya guru harus belajar sama. Jadi nggak ada jiwa murid. Seharusnya saya sebagai ustadz mau belajar sama siapapun. Dia baik, dia buruk. Selama dia menampilkan sesuatu yang bagus, kita ambil. Selama dia menampilkan sesuatu yang tidak bagus, kita tinggalkan. Artinya ada wilayah kerjasama yang harus kita jalani. Mudah-mudahan dari ujian saat ini membuat kesadaran. Saya di umat Islam, saya merasa antara pesantren sama pesantren kerjasama susah. Antara kiai sama kiai kerjasama susah. Matahari, masing-masing merasa dirinya matahari. Akhirnya energi umat Islam ini enggak jalan gitu. Oleh karena itu Allah beri ujian. Bagi saya ujian yang dihadapi sama umat Islam ini supaya kalian sebagai mukmin harus bekerja sama. Harus wa'tasimu, harus bertawahud, harus buka diri, harus mau belajar, harus kalian mau duasa. Sampai kapan umat Islam ini berantem terus? Ya, akhirnya kalau kita berantem hari ini dimakan itu orang, besok akan dimakan saudara saya, lusanya saudara saya, umat Islam habis. Kenapa? Karena nggak mau bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ada beri hikmah dan beri kesadaran dan beri semangat kepada umat Islam, dan umat Islam harus segera lari ke Islam yang duasa, bukan Islam yang Islam perasaan, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit klaim dirinya yang benar. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi insyaallah kita menerima semua nasihat dari Ustadz ini, kita betul-betul resapi ya. Jangan sebatas mendengarkan saja ya kawan-kawan. Benar-benar harus kita mulai dari diri kita semua, diri kita masing-masing, merubah perubahan yang baik-baik itu. Baik Pak Ustadz, karena waktu juga sebagai penutup, kesimpulan dari tanya jawab dan juga materi kita mengenai mendidik diri mendidik pribadi kita pada era penuh fitnah seperti saat ini. Silakan Pak Ustadz. Jadi dari tausiah ini saya pengen ajak umat Islam harus dekat diri ke Al-Quran. Semua persoalan kehidupan ada dalam Al-Quran. Anda lagi senang atau lagi susah, Anda lagi diuji atau lagi diberi rezeki. Sekarang persoalannya sejauh mana umat Islam ini mau minum obat Al-Quran ini. Nah, sampai selesai, sampai tuntas. Sejauh mana umat Islam ini mau tabayun, sejauh mana umat Islam mau bekerja sama, sejauh mana umat Islam mau baca, sejauh mana umat Islam mau menutamakan hal yang positif, mengurangi hal yang negatif, sejauh mana umat Islam mau buang waktu dalam hal dalam hal yang positif. Insya Allah kalau ada niat, enggak ada sesuatu yang susah. Yang susah adalah diri kita. Oleh karena itu kita segera mulai. Dan kita melihat tantangan itu akan jadi hal yang biasa kalau kita mulai dan kita fokus. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas kehadirannya, memberikan ilmu untuk kita semua di sore hari ini.
Kami ulangi ya, ada beberapa poin yang kami catat dari penyampaian Ustadz Hakim untuk mendidik pribadi kita di era penuh fitnah ini. Pertama, mendidik diri untuk lebih dekat dengan Al-Quran, perbanyak dan harus bertabayun atau cek dan recheck ya kalau bahasa Indonesianya, perbanyak lembaga ilmu, kemudian budaya ikro atau budaya membaca yang lebih ditingkatkan, kemudian memperbanyak kesibukan-kesibukan yang sifatnya positif, kemudian tingkatkan kepedulian sosial kita, dan terakhir mengurangi melihat atau membaca berita-berita atau informasi yang sifatnya negatif. Semoga bisa kita laksanakan dan ilmu yang kita dapat di sore hari ini memberi manfaat untuk kita semua, dan juga untuk Ustadz semoga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan untuk Ustadz dan juga keluarga. Dan Iwan Out yang udah ikut berpartisipasi juga kami ucapkan terima kasih banyak, dan mohon maaf apabila ada yang tidak dapat kami bacakan SMS maupun pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita jumpa lagi dengan Ustadz Hakim Sufyani pada hari Rabu 2 pekan yang akan datang. Kami yang bertugas di sore hari ini, saya Julfikar, ditemani Neza, Yusuf, dan juga Fajar, dan kerabat kerja di daerah yang bertugas undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.